warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Maharani, NIM channel 1117047. Jadi di video kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik bantuan hidup dasar. Kita atur posisi pasien dan kita letakkan pada sisi yang datar dan keras. Kemudian kita lakukan penilaian terhadap respon dan kesadaran pasien dengan menggunakan teknik AMU, yaitu alert, verbal, pain, dan unresponsive, dengan cara menepuk-nepuk pasien, Pak, untuk mengetahui respon verbal dari pasien. Kemudian kita berikan rangsangan nyeri berupa cubitan atau tekanan pada glabella dan sternum untuk mengetahui respon nyeri dari pasien. Jika tidak ada respon, maka pasien dikatakan sebagai unresponsive. Selanjutnya, saya akan meminta bantuan atau call for help. Pak, di sini ada pasien yang tidak sadarkan diri, tolong berikan saya AED atau DC shock. Kemudian, kita lakukan evaluasi apakah pasien sadar atau tidak dengan melakukan initial assessment pada airway, breathing, dan circulation. Di sini kita lakukan evaluasi di airway, kemudian di breathing dengan cara look, listen, and feel. Kemudian kita raba denyutan nadi dari arteri karotis. Jika pasien tidak bernapas, maka kita bebaskan jalan napas dengan menggunakan teknik head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Kemudian kita evaluasi kembali. Jika pasien masih tidak bernapas atau napasnya tersengal-sengal, maka berikan napas bantuan sebanyak 2 kali secara pelan dan penuh, sambil memperhatikan pengembangan dada dari pasien. Kita berikan napas bantuan dengan menutup hidung dan memberikan napas bantuan pada mulut sebanyak 2 kali. Kemudian sambil memperhatikan pengembangan dada dari pasien. Jika sirkulasinya tidak teraba, yaitu arteri dari karotisnya tidak teraba, maka segera lakukan pijatan jantung luar. Pijatan jantung luar sebanyak 30 kali pada titik tumpu, yaitu titik tumpunya itu 2 jari di atas processus hypoideus. Kemudian letakkan 1 telapak tangan pada titik tumpu, kemudian telapak tangan yang lainnya berada di atas punggung tangan pertama. Kemudian kita lakukan kedua lengan lurus dan tegak lurus, kedua lengan lurus dan tegak lurus pada sternum pasien. Kemudian kedua kaki dari penolong rapat, kemudian dirapatkan pada bahu korban. Kemudian kita lakukan kompresi dengan kedalaman 5 cm pada orang dewasa. Kemudian berat badan kita jatuhkan ke sternum korban. Kita lakukan kompresi secara ritmik dan teratur minimal 100 kali per menit dengan perbandingan kompresi dan ventilasi sebanyak 30:2. Setelah kita lakukan kompresi sebanyak 30 kali, maka kita berikan bantuan napas sebanyak 2 kali. Kita kompresi, tapi perhatikan berikan kesempatan kepada dada untuk recoil secara sempurna. Kemudian kita kompresi sebanyak 30 kali. Lalu kita berikan bantuan napas sebanyak 2 kali. Kita lakukan sebanyak 5 siklus. Kemudian lakukan evaluasi pada akhir 5 siklus. Kita lakukan evaluasi apakah ada napas, apakah ada denyutan nadi. Kemudian kita periksa kesadaran pasien dan periksa respon pupil dari pasien minimal 10 detik. Jika tidak ada napas dan nadi tidak teraba, maka lanjut lakukan resusitasi jantung paru sampai kondisi pasien membaik. Jika ada AED, lakukan evaluasi dan penilaian apakah pasien diberikan DC shock atau tidak. Selanjutnya, jika pasien bernapas spontan dan denyutan nadi teraba, maka lakukan recovery position atau posisi mantap atau posisi pemulihan dengan cara fleksikan siku dengan telapak tangan menopang pipi pada sisi yang berlawanan. Kemudian kita fleksikan siku, kita fleksikan lutut pada searah dengan fleksi siku sebelumnya. Kemudian kita miringkan, kita balik korban ke sisi yang berlawanan.
Jika tindakan ini dilakukan oleh dua penolong, maka pada saat penolong pertama melakukan evaluasi, maka penolong kedua bersiap-siap untuk menggantikan posisi pijatan jantung. Kemudian, jika pada saat penolong pertama memberikan napas bantuan sambil memperhatikan pengembangan dada, penolong kedua bersiap untuk memberikan pijatan jantung sebanyak 30 kali. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.